Ibu Bapak, nanti ketika Ibu Bapak mau melaksanakan audit lapangan, kan Ibu Bapak harus merumuskan temuan hasil AMI. Temuan hasil AMI. Nah, banyak memang hal yang harus kita pelajari ketika kita bicara mengenai cara merumuskan temuan hasil AMI. Banyak pendekatan yang bisa Ibu Bapak adopt. Banyak cara yang bisa Ibu Bapak adopt. Tetapi izin saya menyampaikan, ketika Ibu Bapak nanti merumuskan temuan hasil AMI, tolonglah Ibu Bapak dalam proses memformulasikan temuan hasil AMI itu ada 3 prinsip dasar yang harus Ibu Bapak pahami dan laksanakan. Yang pertama, ketika Ibu Bapak merumuskan temuan hasil AMI, mohon kiranya kalimat yang Ibu Bapak gunakan itu harus singkat dan mudah dimengerti. Singkat dan mudah dimengerti. Artinya Ibu Bapak harus merumuskan kalimatnya to the point. To the point terhadap apa? To the point terhadap persoalan yang ditemukan. Kemudian Bapak Ibu di mana ditemukan, objeknya apa, itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, kalimat yang harus kita formulasikan itu kalimatnya harus bersifat membangun dan membantu. Mengapa? Karena prinsip dasar kita, filosofi dasar kita melaksanakan AMI adalah menemukan ruang-ruang perbaikan dalam rangka membantu si auditi untuk meningkatkan kinerjanya, bukan menemukan kesalahan si auditi. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu, ketika kita merumuskan temuan hasil AMI, haruslah kalimat yang kita susun itu haruslah kalimat yang membangun, kalimat yang membantu. Artinya itu menjadi gambaran dari sifat seorang auditor yang selalu berpikiran positif. Buatlah Ibu Bapak kalimat-kalimat itu yang bisa memotivasi si auditi itu untuk mau memperbaiki diri. Yang ketiga, kalimat yang akan kita formulasikan itu haruslah kalimat yang mengandung kebenaran. Harus relevan dengan apa yang akan kita lakukan dalam proses perbaikan mutu. Dan bukan ada yang bersifat kejutan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya selalu menyampaikan bahwa bukan keandalan sih, tapi kecakapan seorang auditor bisa dicerminkan juga seberapa baik si auditor itu untuk merumuskan temuan hasil AMI-nya. Dan biasanya Bapak Ibu, ini bukan persoalan yang mudah. Bukan persoalan yang mudah, butuh waktu. Kalau istilahnya sekarang ini kan butuh jam terbang. Supaya kita Ibu Bapak mampu merumuskan temuan hasil AMI ini yang betul-betul membangun. Mari kita contoh, masih saya berikan satu contoh sebagai berikut misalkan Bapak Ibu. Ketika Ibu Bapak melakukan audit di area audit program studi. Objek yang Ibu Bapak audit itu adalah katakanlah standar proses pembelajaran. Kemudian Ibu Bapak akan mengaudit apakah pernyataan isi standar di dalam standar proses itu telah dilaksanakan atau tidak, telah dipenuhi atau tidak. Terkait dengan mana? Terkait dengan isi pernyataan standar, misalkan demikian. Ketua program studi berkewajiban memastikan setiap dosen, baik secara mandiri maupun kelompok, telah merancang, merumuskan, dan menyusun RPS sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Berarti kan Ibu Bapak, kalau itu isi pernyataan standarnya, maka saya harus bertanya, apakah dosen telah menyusun RPS-nya? Di dalam proses penyusunan RPS itu, apakah disusun secara mandiri atau secara kelompok? Setelah itu Bapak Ibu akan saya tanyakan, apakah RPS yang telah disusun itu telah memenuhi ketentuan yang berlaku atau tidak?
tentunya kan kita sudah paham sekali Bapak Ibu adalah satu RPS yang disusun oleh dosen, baik secara mandiri maupun kelompok itu kan ada paling tidak ya item-item yang harus tercantum dalam RPS-nya. Maka ketika Ibu Bapak melakukan audit, maka Ibu Bapak pertama-tama kan tentunya akan bertanya, ya, apakah dosen telah merancang, merumuskan, dan menyusun RPS-nya? Si auditi pasti akan menjawab Ibu Bapak adalah sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan berhenti di situ. Kalau dalam proses Ibu Bapak Ibu, dalam proses bertanya, itu adalah Ibu Bapak boleh menggunakan yang namanya dengan pertanyaan tertutup. Apakah? Jadi jawabannya kan iya atau tidak. Setelah itu Bapak Ibu, Ibu Bapak harus lanjutkan dengan konfirmasi. Mengkonfirmasi. Kalau sudah disusun, Ibu Bapak tanyakan, apakah semua mata kuliah yang ditawarkan di program studi tersebut itu telah memiliki RPS, dan RPS itu telah disusun oleh dosen, baik secara mandiri maupun kelompok. Itu Bapak Ibu, kita konfirmasi. Maka kita ingin mendapatkan, kalau katakanlah mata kuliahnya ada 60 mata kuliah, berarti harus ada 60 RPS. Setelah ada 60 RPS Bapak Ibu adalah kita berhenti di situ? Belum, kita harus verifikasi. Apakah RPS yang telah disusun itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak? Ya, tentunya kan setiap perguruan tinggi telah memiliki template RPS-nya. Yang hal-hal yang harus wajib di dalamnya kan sudah diaturkan juga dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kita cek itu Bapak Ibu. Apakah semua itu yang paling tidak itu, yang minimal itu sudah ada atau tidak? Setelah itu Bapak Ibu adalah kita akan bisa melihat sesuai dengan ketentuan atau tidak. Apakah setelah selesai sampai verifikasi? Saya menyarankan Bapak Ibu jangan sampai verifikasi, sampai kepada validasi saja. Tingkatkan ranahnya ke ranah validasi, artinya apa? Kita harus memastikan kepada dosen, si penyusun RPS itu apakah betul-betul mereka terlibat dalam proses penyusunan RPS? Apakah mereka menyusunnya secara mandiri maupun secara kelompok? Itu namanya dengan validasi Bapak Ibu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, anggaplah misalkan ketika Ibu Bapak melakukan verifikasi ternyata ada 1 atau 2 RPS yang telah ditetapkan tersebut ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka sekarang Bapak Ibu, bagaimana kita merumuskan temuan hasil AMI-nya? Ingat tadi Bapak Ibu, kalimatnya singkat dan mudah dimengerti, sifatnya membangun dan membantu, kemudian mengandung kebenaran, relevan dan bukan kejutan. Janganlah sekali-sekali Bapak Ibu ketika merumuskan temuan hasil AMI, Ibu Bapak menyebutkan misalnya, ditemukan ada 2 RPS atas nama mata kuliah ekonomi mikro yang diampu oleh Hisar Sirait, yang diampu oleh ekonomi makro yang diampu oleh Hisar Sirait, memiliki RPS yang tidak sesuai dengan ketentuan. Wah, itu Ibu Bapak sekalian, itu kejutan itu namanya. Maka kita harus menyusun ya kalimat temuan hasil AMI yang jauh lebih smooth, tetapi tetap mengandung kebenaran, tetap relevan, tetap harus ada unsur membangun dan membantu. Maka saya boleh menyusun dengan kalimat sederhana, dosen sudah menyusun RPS, namun ada beberapa unsur dalam RPS yang tidak memenuhi standar, yang tidak memenuhi ketentuan. Maka nanti Bapak Ibu sebagai catatan saja, RPS-nya siapa, kemudian apa-apa saja yang belum dipenuhi. Itu Bapak sekalian. Itu salah satu contoh yang sederhana. Misalkan Ibu Bapak kita lanjutkan lagi, contoh yang berikutnya misalkan adalah kita masih mengaudit di standar proses pembelajaran. Kalau Ibu Bapak mengingat, tentunya di salah satu pernyataan isi standar di dalam standar proses pembelajaran itu kan adalah pelaksanaan proses pembelajarannya. Kan tentunya Ibu Bapak adalah kita sudah pastikan, setiap dosen harus betul-betul memastikan lama Bapak Ibu ya, lama proses pembelajaran itu harus sesuai dengan beban SKS-nya. Kalau SKS-nya dimaknai dengan 50 menit, kalau dosen itu mengampu mata kuliah dengan bebannya 3 SKS, maka lama proses perkuliahannya, baik secara tatap muka maupun tatap layar pada kondisi sekarang pandemik ini, itu harus 3 kali 50, berarti adalah 150 menit. Ibu Bapak itu harus melakukan audit.
apakah dosen telah melaksanakan proses pembelajarannya sesuai dengan beban SKS-nya. Katakanlah misalnya Bu Bapak, kita temukan misalnya ada dosen yang namanya Hisar Sirait itu ternyata selama tahun akademik 2020-2021 ini itu tidak patuh atas ketentuan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi terkait dengan lama proses pembelajarannya. Tentunya kan kita tidak bisa membuat kalimatnya kan, ya, ada dosen atas nama Hisar Sirait tidak mematuhi, kan begitu, Jang. Itu bersifat kejutan. Dan itu tidak sifatnya membangun, tidak sifatnya membantu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus membuat kalimatnya sedemikian rupa yang isinya tentunya perihal fakta, perihal kebenaran dan relevan dengan permasalahannya. Maka kita katakan Ibu Bapak adalah sifatnya harus membangun nih. Dosen itu telah melaksanakan proses perkuliahan, namun ditemukan ada dosen yang lama waktu tatap mukanya belum sesuai dengan bobot SKS-nya. Begitu Ibu Bapak. Jadi sifatnya adalah singkat, mudah dimengerti, dan membangun. Ada positive thinking di situ Bapak Ibu. Baru nanti kita catatkan di situ. Kita catatkanlah temuannya Bapak Ibu. Atas nama siapa, gitu ya. Dosennya siapa maksud saya. Terus pelanggarannya seperti itu. Tetapi di temuannya Bapak Ibu kita rumuskan sedemikian rupa. Yang lagi-lagi Bapak Ibu jangan mengandung unsur kejutan. Begitu Ibu Bapak ya. Cara merumuskan temuan hasil AMI. Mudah-mudahan Bapak Ibu dua contoh yang saya sampaikan ini akan membantu memperkaya Ibu Bapak selaku auditor bagaimana caranya untuk merumuskan temuan hasil AMI. Memang Ibu Bapak tidak instan ya, Ibu Bapak langsung baik di dalam memformulasikan temuan hasil AMI. Butuh banyak exercise, butuh banyak pengalaman. Ibu Bapak harus banyak terlibat dalam proses audit lapangan sehingga Ibu Bapak akan tiba waktunya, tiba saatnya Ibu Bapak secara naluri, secara alamiah akan mampu merumuskan temuan hasil AMI yang memenuhi 3 persyaratan yang sudah kita bicarakan tadi. Demikian Ibu Bapak ya, mudah-mudahan ini banyak membantu Ibu Bapak dalam proses merumuskan temuan hasil AMI ketika Ibu Bapak melaksanakan audit lapangan.